Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus Haryanto dan juga Pak Muhammad Iksan sudah memberikan waktunya untuk bisa mengikuti pembagian materi seperti yang akan saya lakukan hari ini. Untuk materi yang akan saya sampaikan nanti terkait tentang tujuan dan prinsip perkembangan kurikulum di satuan sekolah atau mungkin di satuan pendidikan atau lebih tepatnya di sekolah masing-masing. Dan untuk itu sebelum mengarah ke situ izinkan saya sedikit cerita ya, mungkin berbagi pengalaman juga lah, sharing-sharing seperti itulah bahasanya. Saya alumni dari UNESA, saya angkatan 2009, lulusnya 2013. Dan mohon maaf ini mungkin beda dengan teman-teman yang lain, dan saya bukan pendidikan, saya dari olahraga murni. Jadi masih banyak lika-likunya tentang tentang istilah-istilah pendidikan yang masih belum saya kuasai seperti itu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf untuk tentang penyampaian nanti ketika ada kekeliruan pengucapan di situ. Dan untuk berikutnya, untuk materi yang akan saya sampaikan ini, izinkan saya share screen. Oke, di mana Pak Agus dan Pak Iksan sudah muncul? Sudah waktu. Sudah muncul ya. Oke. Tinggal selesai. Sebelum mengarah ke situ, mungkin akan saya sedikit refleksi seperti itu ya. Bukan refleksi sih, lebih penghibur ya, atau ice breaking yang akan saya sampaikan. Untuk itu mungkin bisa disiapkan dua jarinya, Pak Agus sama Pak Iksan, dua jari telunjuk sebelah kanan dan sebelah kirinya bisa disiapkan. Ya. Sampun disiapkan. Nanti akan ada suatu gerakan yang bisa panjenengan tiru dan juga ada lagunya, ada liriknya seperti itu. Ya, ada lagu dan juga ada liriknya. Mungkin bisa dimulai seperti ini, bisa diarahkan seperti ini di antara wajahnya bisa disiapkan. Oke, ya. Untuk gerakannya seperti ini, ke bawah, depan, belakang, atas. Ya. Ke bawah, ke depan, ke bawah, ke depan, tarik, atas. Bisa dicoba. Bukan ke depan, samping maksudnya, berhadapan, ini berhadapan. Ya. Dua telunjuknya berhadapan, ayo, dua telunjuknya berhadapan. Berhadapan. Begini Pak Iksan. Bisa. Ke bawah, gini, ke atas dulu, arahkan ke atas, telunjuknya arahkan ke atas. Nah, seperti ini Pak Iksan. Nah, ini kan telapak, berhadapan seperti ini. Ya, biar lebih mudah pergerakannya. Ya, oke. Kameranya nggak terlihat Pak Ahmad. Ini. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Udah kelihatan. Kelihatan. Baik, San, gimana? Oke. Gangguan berarti barusan. Oke, ke bawah, depan, ke belakang, tarik ke belakang, atas. Nah, bisa ya, seperti itu ya. Iya, ya, gerakannya seperti itu ya. Oke. Ya. Untuk lirik dan lagunya ikuti saya. Panjenengan tinggal fokus ke gerakan jarinya. Ya. Mungkin contoh, nanti kalau ada kata lakukan gerakan yang berhenti di situ sebanyak 2 kali. Contoh, apabila ada kata ya gerakannya 2 kali. Seperti ini. Kalau misal berhenti ketika waktu berdiri. Kalau nya ketika waktu ke samping, ya lakukan 2 kali. Seperti itu. Mantap Pak Agus. Oke, siap ya. Oke, untuk lagunya saya coba ya. Panjenengan hanya fokus ke jarinya aja. Ya. Lagunya seperti ini. Ikuti intonasi lagunya dan nadanya. Oke. Saya mulai 3, 2, 1. Entele mi patol pitola toli
entelemi patol pitolatoli pitolatoli gimana bingung. Sekali lagi biar lebih mantap ya kan, karena satu kali itu wajib, dua kali itu sunnah, tiga kali itu gak apa-apa. Oke lanjut, siap, mulai lagi, siap, 3, 2, 1, entelemi patol pitolatoli pitolatoli entelemi patol pitolatoli pitolatoli tepuk tangan buat kita semua. Ya sedikit permainan yang nggak jelas ya, tapi lumayan menghibur ya. Oke, lanjut berikutnya saya share screen untuk PowerPoint saya. Mohon maaf apabila desainnya nggak bagus ya, karena amatir buatnya baru beberapa hari ya. Oke, gimana sudah muncul Pak Agus, Pak Iksan? Sudah. Oke, terima kasih. Di sini akan saya menyampaikan materi dari tujuan dan juga prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya. Oke, kita bahas. Saya akan sampaikan di tujuannya. Untuk tujuan operasional di satuan pendidikan, yang pertama itu adalah sebagai pedoman atau penyelenggara pembelajaran. Jadi pada intinya dalam suatu sekolah atau di sebuah sekolah di satuan pendidikan itu pengembangan kurikulum itu sangat berperan penting untuk menjadi pedoman penyelenggara dalam pembelajaran. Seperti kemarin kita melaksanakan bukan kemarin sih, mungkin beberapa tahun lalu ya, kita melaksanakan KTSP, terus itu berubah lagi menjadi K13, terus sekarang berubah lagi menjadi sekolah penggerak seperti itu. Jadi itu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran. Dan untuk berikutnya di nomor 2-nya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi dalam melakukan hal ini tentunya kita tidak semata-mata harus mengikuti aturan yang ada, tidak, tapi kita harus mengikuti apa yang ada di depan kita. Contoh gambarnya seperti ini. Tidak mungkin kita melaksanakan pembelajaran tentang KD renang kalau di sekolah tersebut tidak memfasilitasi atau belum ada fasilitas untuk renang. Jadi seperti itu. Jadi tidak semata-mata harus mengikuti apa yang ada, tidak, tapi harus bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pendidik. Seperti itu. Lanjut untuk berikutnya. Dalam tujuan operasional ini juga tentunya harus bisa mencetak profil pelajar Pancasila ya sesuai jargon yang baru tentang sekolah penggerak, bisa menciptakan atau mencetak pelajar yang punya profil pelajar Pancasila. Yang pada intinya kan ya kita tahulah perkembangan zaman sangat begitu cepat, digitalisasi itu sangat tidak bisa terkontrol. Kalau di dalam diri anak-anak tidak kita tumbuhkan sebuah profil atau salah satu profil pelajar Pancasila, ditakutkan nanti untuk generasi 2024 yang dikadang-kadang menjadi generasi emas generasi emas anak Indonesia, itu takutnya tidak bisa terrealisasi dengan baik. Seperti itu gambarannya. Berikutnya, dalam prinsip operasional di satuan pendidikan atau di sekolah masing-masing itu tentunya sangat bervariatif. Namun ada 5 hal yang sangat paling baku yang harus ada di setiap satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Ya. Jadi segala halnya dalam sebuah pembelajaran, entah itu dari TK, SD, bahkan sampai perkuliahan pun, semuanya berpusat kepada peserta didik. Dan mungkin kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang peserta didiknya. Contohnya gini, gambarannya, seorang anak A, ya, dia jago di bola voli, ya. Tapi kita sebagai pendidik tidak boleh
mengharuskan dia jago juga di sepak bola, ya. Karena setiap peserta didik memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita harus bisa menyesuaikan menyesuaikan kurikulum yang ada dengan peserta didik yang ada, seperti itu. Yang kedua, kontekstual. Jadi harus harus sesuai konteks. Kalau tidak sesuai dengan konteks, ya kita alurnya akan berbeda. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mungkin dari 5 konsep ini akan saya jelaskan lebihnya di slide berikutnya. Ya. Oke, untuk berpusat pada peserta didik, mungkin sama dengan yang saya terangkan di sebelum ini. Seperti yang saya bilang, harus sesuai dengan peserta didik, dan juga dalam pengembangan kurikulumnya juga harus sesuai. Ya, mungkin salah satunya gini, pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Kalau kita tidak mengikuti tahapan belajarnya anak-anak, misal kalau kita hanya menggunakan metode pembelajaran yang lama, tidak mengikuti metode pembelajaran yang baru, anak-anak tidak akan tertarik untuk hal itu. Jadi kita harus bisa berpacu dengan dengan perkembangan zaman. Kita harus bisa mengikuti arahnya, arah perkembangan zaman ini. Ya. Jadi pada istilah seperti ini, saya pernah membaca satu kutipan ya, dari salah satu kalau bisa dibilang rasul atau enggak nabi ya, seperti itu ya. Saya pernah baca kutipan seperti ini. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan didik anakmu sesuai zamanmu, karena anakmu bukan lahir ketika zamanmu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kutipan itu secara tidak langsung menggambarkan kurikulum ini, seperti itu. Ya, jadi anak-anak itu dididik sesuai zamannya, bukan dididik sesuai zamannya orang tuanya, seperti itu. Oke, lanjut untuk yang berikutnya. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Tentu saja ya, kalau kita tidak mengaplikasikan tidak mencetak profil pelajar Pancasila, tentunya kita akan di luar dari tujuan sekolah penggerak. Itu sangat penting karena salah satu tujuan di sekolah penggerak adalah mencetak profil pelajar Pancasila. Oke, berikutnya kontekstual ya, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri, seperti itu. Gak mungkin kan istilahnya, tapi untuk kerja dan industri ini yang dulunya itu lebih berfokus pada SMK, tapi sekarang tidak menutup kemungkinan ya SMA juga harus punya skill ya, soft skill ya, untuk bisa kerja dan industri. Karena kan kita nggak tahu kan istilahnya anak tersebut, misal anak SMK, kita nggak tahu anak SMK itu wajib kerja tidak. Siapa tahu nanti di SMK tersebut anak tersebut memiliki keinginan untuk sekolah lagi atau kuliah. Kita kan nggak tahu. Dan untuk yang di SMA pun juga sama. SMA nggak melulu harus habis SMA kuliah, tidak. Itu semuanya tergantung situasi dan kondisi anak itu sendiri. Contoh, kalau misal dia harus kerja, lulus dari SMA, misal ya, lulus dari SMA, masih belum bisa untuk kuliah, terus dia harus kerja. Kan otomatis kan harus punya soft skill yang mumpuni di dunia kerja. Dan dan pilihan kuliah atau tidaknya kan tergantung dari anaknya itu sendiri. Seperti itu. Dan untuk berikutnya, di esensial ya, esensial. Jadi maksud ini semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami.
tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah tidak ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Jadi pada intinya yang perlu digarisbawahi di sini untuk di esensial ini, semua unsur informasi sangat penting, bahkan utama yang dibutuhkan oleh pemegang kepentingan tentang kurikulum yang ada di satuan pendidikan. Jadi semuanya itu sangat penting untuk bisa menyusun sebuah kurikulum di satuan pendidikan yang tentunya yang sangat esensial sekali. Ya. Yang berikutnya akuntabel, ya, akuntabel. Akuntabel ini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data. Jadi pada dasarnya kalau sebuah instansi atau satuan pendidikan lagi mencoba untuk membuat kurikulum, ya, atau mungkin bisa memadupadankan kurikulum yang berlaku di saat itu, harus sesuai data. Misal kalau data di sekolah tersebut anaknya lebih mayoritas ke contoh kita di SMA, ya. Contoh untuk datanya tersebut, misal kalau anak SMA tersebut lebih condong ke perkuliahan yang lebih ke sains, ya kita harus juga bisa menyiapkan kurikulum untuk sains itu sendiri. Tapi tentunya harus sesuai dengan struktur atau sesuai dengan kurikulum sekolah penggerak. Dan juga jangan lupa harus juga disertai dengan profil pelajar Pancasilanya. Karena dua hal tersebut sangat berkaitan. Oke. Dan untuk berikutnya, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya. Dari keempat ini, ya, atau kelima ini, ya, untuk yang sangat terlibat dalam satu penentuan kurikulum satuan pendidikan, itu yang pertama komite satuan pendidikan yang biasanya diisi oleh wali murid, ya, bahkan tidak selalu wali murid sih, tapi yang setahu saya selalu diisi oleh wali murid dan anggota-anggota atau mungkin orang-orang yang peduli dengan pendidikan di sekolah tersebut, begitu. Untuk kedua, otomatis ya orang tua peserta didik atau orang tua siswa itu sendiri, karena orang tua kan perlu tahu kan kurikulumnya bagaimana, sekolahnya bagaimana, itu sangat penting. Jadi orang tua sangat berperan penting dalam terlibat untuk menjadi pemangku kepentingan. Yang ketiga, organisasi yang ada di sekitar sekolah itu sendiri, mungkin remaja-remaja yang ada di organisasi remaja yang ada di daerah atau di sekitar lingkungan sekolah itu sendiri. Oke, yang keempat, berbagai sentra serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi dinas provinsi. Seperti itu gambarannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari dua komponen tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum di operasional di satuan pendidikan. Mungkin ada tanggapan dari Pak Agus dan Pak Ihsan terkait apa yang saya sampaikan, mungkin bisa mungkin pertanyaan, mungkin sanggahan, atau mungkin kritik dari apa yang saya sampaikan. Mungkin ada yang salah, monggo. Apabila ada yang perlu ditambahkan, saya persilakan. Monggo, Pak Agus, Pak Ihsan. Mungkin ada yang... Monggo Pak Ihsan. Pak Ihsan dulu, Pak. Oh, Pak Ihsan, monggo. Oke, Pak Ahmad. Ya. Mungkin ada sedikit saya ingin tahu bagaimana penerapan prinsip kurikulum dari 5 hal yang sudah dijabarkan di satuan pendidikan dari Bapak Ahmad. Penerapan dari 5 itu ya, 5 prinsip tadi itu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ihsan. Saya tampung dulu untuk pertanyaannya. Pak Agus mungkin.
Ada yang perlu disampaikan? Oh iya, untuk Pak Okta, ini Ya, terkait dari 5 prinsip itu yang esensial, ya, Pak. Jadi yang esensial itu tadi diungkapkan sebagai bentuk dokumen ya. ya. Dalam bentuk dokumen, kemudian bahasa Lukas yang seperti apa. Mungkin apa diberi penjelasan sedikit. Biasanya contoh-contoh seperti dokumen seperti apa yang nantinya bisa digunakan dalam kurikulum sekolah penggerak. Terima kasih. Oke, terima kasih bagus. Untuk dokumennya itu maksudnya yang bisa dikaitkan dengan prinsip itu ya bagus. Ya, mungkin di sekolah Pak Okta dokumen-dokumen apa yang biasa digunakan untuk kurikulum satuan pendidikan. Baik. Terima kasih Pak Agus dan Pak Iksan. Untuk pertanyaan dari Pak Iksan, mungkin saya akan mencoba untuk menjawab penerapan 5 prinsip itu tadi ya di sekolah saya ya. Alhamdulillah di sekolah saya terkait tentang 5 prinsip tersebut, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik ya. Ini bisa bukan dibuktikan sih lebih tepatnya ya, mungkin bisa dibuat gambaran ya. Karena di sini banyak output dari siswa kami yang di kelas 12, banyak yang masuk di perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan seperti itu. Jadi 5 prinsip itu yang bisa kami gunakan untuk untuk bisa diterapkan di sekolahan, dan outputnya alhamdulillah lumayan, ada beberapa siswa kami yang istilahnya bisa diterima di perguruan tinggi negeri seperti itu. Jadi sangat banyak sekali yang bisa terlibat. Mungkin di aspek tersebut mungkin bisa lebih kental dengan organisasinya. Seperti itu Pak Iksan. Gimana Pak Iksan? Halo. Oke. Sudah cukup Bapak. Oke, terima kasih Pak Iksan. Untuk berikutnya mungkin di data tadi, di prinsip ya Pak Agus ya. Ya, di esensial ya Pak Agus ya. Halo Pak Agus. Ya, di esensial Pak. Oke. Mungkin data di sini yang bisa saya gunakan untuk bisa menggunakan prinsip kurikulum yang esensial di sekolah saya itu, berhubung karena anaknya di sini kan juga bervariasi sekali untuk di pembelajaran. Ada yang mudah tangkap, ada yang mudah memahami, ada yang sudah cepat, ada yang perlu dibimbing lagi untuk bisa memahami. Tentunya yang kami gunakan harus bisa esensial, yang sangat berguna. Contoh gini, mungkin bisa dibuat gambaran di PJOK ya, contohnya di PJOK. Karena di PJOK ini kan istilahnya anak-anak ini kan tidak semuanya suka dengan materi-materi PJOK, hanya beberapa saja yang suka. Jadi bisa disesuaikan dengan KD yang ada, disesuaikan dengan juga minatnya dari anak. Seperti itu. Data dari yang bisa saya sampaikan itu untuk bisa menggambarkan sebuah esensial dari kurikulum bisa sampai di. Oh, berarti boleh memilih materi ya Pak ya? Iya Pak. Disesuaikan sama sekolah. Iya, disesuaikan. Karena ini kan peserta didik juga ya? Iya, seperti itu bagus. Karena memang kita kan juga tidak bisa memaksakan anak-anak untuk bisa akrobatik istilahnya ya, bisa akrobatik senam, tapi anak-anak tidak mumpuni untuk hal itu. Mungkin bisa dialihkan ke materi yang lain, mungkin bisa ke senam iramanya yang lebih divariasikan seperti itu. Jadi semuanya fleksibel lah seperti itu Pak. Iya, siap. Oke. Ada dan itu ke kebugaran jasmani Pak ya, terutama ya, aspeknya lebih ke situ Pak Gus.
Jadi lebih ke physical education-nya atau mungkin ke kebugaran jasmaninya anak-anak. Siap, terima kasih Pak Ahmad. Ya, terima kasih bagus atas pertanyaannya dan terima kasih Pak Eksen juga atas pertanyaannya. Kedua pertanyaan tersebut sangat membantu saya untuk bisa merefleksikan apa yang saya dapat, apa yang saya presentasikan, apa yang saya dapat lagi seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan atau mengizinkan saya menyampaikan materi apa yang saya ingin sampaikan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.